Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala. Semoga salawat dan salam juga sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan kajian tafsir surat An-Nazi'at yang pada pertemuan sebelumnya telah sampai pada ayat inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha, yaitu ayat yang ke-26 dari surat An-Nazi'at tersebut. Inna fi dzalika la ayat, inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Proses kisah yang panjang bagaimana dakwah Nabi Musa kepada Firaun yang pada akhirnya harus berhadapan-hadapan antara mukjizat yang Allah berikan kepada Musa dengan sihir-sihir dari para tukang sihirnya Fir'aun. Maka Allah katakan pada hal yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Karena pada akhirnya Fir'aun itu muncul sifat dasarnya sebagai manusia, ya, mengaku dirinya sebagai Tuhan, mengaku dirinya sebagai satu-satunya Tuhan yang maha tinggi, akan tetapi dalam kondisi yang sudah kepepet, sudah kalah, akhirnya dia mengatakan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Tapi hal itu kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ada keinginan, ada kemauan untuk
bertobat. Tapi karena waktunya sudah telat, sehingga hal itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat selanjutnya, ayat yang ke-27 dan seterusnya, Allah mengatakan, a'antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Setelah ayat 26 Allah katakan bahwa pada hal yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut. Kemudian Allah memaparkan kembali kekuasaannya pada ayat yang ke-27 dalam bentuk pertanyaan. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Itu artinya, apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Jadi ini Allah ini masih dalam kisah dialog dengan Fir'aun dan pengikutnya. Allah ingin bertanya kepada mereka, lebih sulit mana menciptakanmu atau menciptakan langit? Karena Allah ingin menunjukkan kuasanya di hadapan mereka, terutama Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah tanyakan itu, ya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakan. Wa ghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan malam gelap, menjadikan siang terang. Itu bagian daripada kuasa Allah. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ya, kemudian setelah bumi dihamparkan, ya, maka ia memancarkan mata air dari dalamnya dan kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya. Dan Allah katakan wal jibal arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Dan gunung-gunung dipancangkan dengan kokoh, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Jadi ayat 27 sampai dengan 33 ini, ya, kalau bahasa kita ini pukulan telak bagi Fir'aun, bagi orang yang mengaku Tuhan. Karena Allah tunjukkan kuasanya, ya, bagaimana penciptaan langit, bagaimana merubah siang kemudian menjadi malam, malam menjadi siang, bagaimana menghamparkan bumi, kemudian dari dalamnya ada air yang memancar, tumbuh-tumbuhan bermunculan, bagaimana menegakkan gunung sehingga kokoh, ya. Yang Allah katakan itu semua adalah kesenangan bagimu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Bapak Ibu, langit itu ada berapa sab?
7. Siapa yang pernah sampai ke sab pertama? Halo. Ayo sambil mikir, ingat-ingat, mungkin jenengan pernah tapi lupa. Sambil jenengan mengingat-ingat, saya tak minum. Ayo, siapa yang pernah sampai ke sab pertama? Gimana Pak? Ada ya? Ada dalam mimpi. Ya, ada dalam mimpi. Allah itu ketika menciptakan langit yang bersab-sab tadi, yang disebutkan ada 7 sab, maka bagi Allah tidak ada penciptaan dari setiap sab-sab itu yang lebih sulit, nggak ada. Bagi Allah menciptakan sab pertama biasa saja, sab kedua biasa saja, sampai dengan sab yang ke-7 itu biasa saja. Sesuatu yang mudah ini Allah ingin tunjukkan kepada manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Sementara manusia, hatta manusia yang mengaku sebagai Tuhan, untuk mencapai sab ya tingkat pertama dari 7 langit itu saja sulitnya, masya Allah. Sulitnya masya Allah. Sekalipun sekarang ini luar biasa canggihnya hacker misalnya, hacker Indonesia itu ya, ini termasuk yang paling ditakuti di dunia, Pak. Kenapa? Karena ternyata hacker itu juga bisa merubah arah rudal yang diluncurkan ke barat berbalik ke timur. Hacker, Pak. Maka kalau bisa nanti anaknya kuliahnya di bidang itu, Pak, buat melawan Yahudi. Iya, kemarin ada siaran TV Israel. Ya, tiba-tiba muncul di backgroundnya bendera Palestina. Muncul tiba-tiba. Itu ternyata yang melakukan hacker dari Indonesia dan Yordania. Coba bayangkan loh, Pak. Ya. Kemudian pelindung besi baja yang dimiliki oleh Zionis Yahudi, yang dimana ada apapun benda melintas di atas negaranya pasti Iron Dome akan mengejar. Itu Iron Dome dibuat mumet, Pak. Mumet ya, mesti naik ke sana, betul sudah naik ke atas, balik lagi ke Israel sendiri. Jadi itu juga ternyata yang dilakukan oleh hacker. Namun kembali lagi, secanggih apapun teknologi sekarang, ya, dengan kuasa Allah itu belum ada apa-apanya. Ya. Kenapa? Karena terbukti, manusia bisa mencapai planet ini, planet itu, tapi untuk mencapai langit sab pertama itu belum ada yang berhasil. Padahal Allah punya 7 lapis. Allah menciptakannya sampai 7 lapis. Maka nggak usah cerita yang tinggi muluk-muluk. Kemudian Allah pertanyakan dengan pertanyaan yang sederhana. Kata Allah, apakah penciptaan manusia ya yang lebih hebat atau penciptaan langit yang lebih hebat? Maka membangkitkan manusia itu jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau kemudian dikaji secara mendalam,
Ya, walaupun pertanyaan itu berisi perbandingan, apakah penciptaan langit lebih mudah atau membangkitkan manusia, menghidupkan kembali manusia lebih mudah? Jawabannya dua-duanya mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga Allah selanjutnya di dalam ayat yang ke-34 Allah katakan wa fa idza ja'atit tammatul kubra, maka malapetaka yang besar ya telah datang. Malapetaka yang dimaksud adalah kiamat, ya, yang berarti malapetaka berupa kehancuran alam atas kehendak Allah, mencakup semuanya tanpa terkecuali. Ini proses, ya. Yauma yatadzakkarul insan masa'a. Nanti di saat malapetaka yang besar berupa kiamat itu terjadi, setiap manusia menjadi ingat apa yang dikerjakannya, menjadi ingat apa yang dilakukannya, walaupun manusia telah melupakan. Tapi saat itu dia menjadi ingat apa yang dia kerjakan. Apalagi kalau itu merupakan perbuatan yang dolim. Masa'a dalam bahasa Arab, ya, itu disebut huruf mausulah, artinya sifatnya umum. Ya. Maka pada hari kiamat nanti seluruh manusia akan mengingat-ingat apa yang telah dilakukan di dunia, sehingga tidak ada satupun yang bisa dilupakan. Yang baik ya dia ingat, yang perbuatan tidak baik juga dia ingat. Ya. Nah, ketika kita di dunia semacam ini, yang kita ingat biasanya yang baik untuk diri sendiri, mengingat orang lain yang buruknya. Nah, nanti ketika kita mengalami peristiwa kiamat itu, yang akan diingat justru sebaliknya. Apa perbuatan buruk yang pernah kita lakukan kepada orang lain? Ya. Allah katakan ahsahullah wa nasuhu. Ya, tafsir daripada surat An-Nazi'at ayat 35 dijelaskan oleh surat Al-Mujadilah ayat 6, di mana Allah katakan ahsahullahu wa nasuhu. Allah akan menghitung seluruh amal manusia meskipun manusia banyak yang melupakan. Kalau di dunia kan kita masih bisa, Pak, berbuat jahat kepada orang terus berusaha melupakan. Kalau berbuat baik kepada seseorang, hampir semua manusia tidak mau melupakan, karena itu dijadikan senjata. Itu akan dijadikan senjata kalau terjadi apa-apa. Sudah tak beginikan, sudah tak beginikan, sudah tak beginikan, kok nggak mau begitu? Nah, itu biasanya muncul pada kejadian-kejadian tertentu. Lu jangankan orang kafir, orang yang beriman itu juga sering melupakan amalan yang sudah dilakukan. Ya. Coba di antara kita, kalau kita tanya, Pak, Bu, hari kemarin, kalau hari kemarin kejauhan, tadi malam aja ya. Kan tadi malam masih ingat nggih? Itu jenengan ngomongin siapa saja, pasti lupa. Tadi malam jenengan ghibah siapa, pasti lupa. Orang beriman
Orang kafir lebih daripada itu. Kalau ditanya perbuatan buruknya, dia sembunyikan. Tapi kalau ditanya perbuatan baik, jangankan ditanya, nggak ditanya pun cerita, supaya kelihatan baik. Ya. Maka kalau pagi ini kita tanya, tadi malam maksiat apa yang sudah dilakukan, itu nggak akan menjawab, pura-pura lupa. Ya. Kenapa? Terlalu banyak maksiat yang kita lakukan, apapun bentuknya. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah katakan dalam ayat yang ke-36, wa burrizatil jahimu liman yara, dan Allah memperlihatkan neraka dengan jelas kepada orang-orang yang melihat. Ya, Allah perlihatkan neraka dengan jelas pada orang-orang yang melihat. Wa burrizatil jahimu liman yara. Ya. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Ini urusan iman, bahwa surga neraka itu sudah ada, sudah Allah ciptakan, termasuk neraka jahanam. Makanya Allah wanti-wanti terus banyak di dalam ayatnya, fattaqun nar, hati-hati, takutlah kalian kepada neraka jahanam. Yang bagaimana neraka jahanam itu? Allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan batu. Wa'iddat lil kafirin, yang sudah dipersiapkan, disediakan untuk orang-orang kafir. Ya. Maka nanti pada waktunya neraka itu pun akan Allah perlihatkan untuk kita. Orang beriman ya akan dilihatkan, orang kafir akan dilihatkan. Bagi orang beriman itu pelajaran, bagi orang kafir itu ancaman. Ini tempat kamu nanti di situ. Ya. Maka dikatakan orang yang selamat nanti di alam kubur, insya Allah selanjutnya akan selamat. Kalau dipastikan dia nanti masuk surga, maka dari alam kubur itu dia sudah diperlihatkan tempat kembalinya kemana, ke surga. Ya dia tinggal menunggu. Tempat kembalinya kemana, ke neraka. Ya dia khawatirnya luar biasa, karena setiap saat neraka itu Allah tunjukkan. Nanti kalau tidak percaya, pasang kamera. Ya, di mana? Di dalam kubur. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal ini dikuatkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi? Yu'ta bi jahannama yawma idhillaha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunahu. Kata Nabi, jahanam akan didatangkan pada hari itu, dan jahanam itu punya 70.000 tali pengekang untuk mengikat penghuni-penghuninya supaya tidak lari. 70.000 itu termasuk kita apa enggak, Pak? Hah? Semoga tidak. Semoga tidak. Ya. Dan Nabi juga mengatakan ma'akulli zimamin, setiap tali tadi, pengekang tadi, sab'una alfa malakin yajurruna,
ada 70.000 malaikat yang akan megangi tali itu. Kayak kambing itu diikat lehernya satu-satu, talinya dipegang sama penggembala supaya kambing itu tidak lari, supaya kambing itu tidak kemana-mana. Itu kondisi jahanam seperti itu yang disebutkan di dalam surat An-Nazi'at ayat 36. Allah tampakkan wa burrizatil jahim liman yara. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang bertugas malaikatnya di situ 70.000. Lantas berapa jumlah malaikat itu? Ya, jumlah malaikat itu Bapak Ibu, ya, ini menurut pendapat para ulama berdasarkan hadis tadi, ya, jumlah malaikat yang akan menghadirkan neraka jahanam kira-kira sekitar 4.900.000.000 malaikat. Itu hitung-hitungannya bagaimana Ustadz? Hitung-hitungannya bagaimana kok ketemu jumlah 4.900.000.000? Itu bukan jumlah duit. Malaikat yang khusus, ya. Khusus apa tadi? Ditugasi oleh Allah untuk memperlihatkan jahanam itu kepada mereka yang melihat, khususnya orang-orang kafir tadi. Nah, kalau malaikat sampai 4 miliar, berarti jumlah orang kafir berapa? Hah? Jumlah orang kafir berapa itu? Itu baru satu neraka yang jenisnya disebut jahanam. Ya. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu dahsyatnya jahanam itu. Ada neraka jahim, ada neraka wel, ada neraka-neraka yang lain termasuk neraka sa'ir. Ya, tapi kalau sudah mendengar jahanam kayaknya ini yang palingnya paling. Ya. Maka kadang-kadang kalau ada orang marah itu bawa jahanam. Ya Bu ya. Dasar muka-muka jahanam. Kan nggak mungkin muka-muka wel gitu kan. Walaupun sama-sama neraka, ya. Maka Bapak Ibu, nanti pada akhirnya neraka jahanam ini juga selalu bertanya kepada Allah. Dan pertanyaan neraka jahanam kepada Allah, kalau bahasa kita apa ya? Nyengit apa ya? Jadi jahanam itu setiap kali ada yang dimasukkan ke dalamnya, nanya, ada lagi enggak? Nanyanya gimana Pak? Ada lagi enggak yang mau dimasukkan? Nah, nanti yang menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka kemudian yang tadi 4.900.000.000 jumlahnya itu akan ditambah sesuai dengan penambahan jumlah penghuni neraka tersebut. Jadi kalau ada tambahan dari yang 4.900.000.000 itu nanti malaikatnya akan ditambah lagi. Penghuninya tambah, malaikatnya tambah. Penghuninya tambah, malaikatnya tambah. Tahu dari mana? Kok neraka jahanam sampai bertanya seperti itu? Di dalam surat Qaf ayat 30 Allah katakan, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Itu ayatnya. Yang artinya, ingat pada hari ketika kami bertanya kepada jahanam, apakah penghunimu sudah penuh? Itu. Ya, apakah penghunimu sudah penuh? Maka kemudian dia menjawab, apakah masih mau ditambah lagi?
Itu Pak. Kayak golek penumpang. Apakah masih mau ditambah lagi? Ya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, nanti sebelum jahanam itu diisi penuh oleh orang-orang kafir, dia masih terus akan bertanya semacam itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan insya Allah dengan iman kita dijauhkan oleh Allah dari neraka jahanam. Ya. Dalam hal ini Bapak Ibu ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan yang nanti diperlihatkan jahanam itu hanya orang kafir saja. Pendapat kedua mengatakan tidak, orang kafir akan diperlihatkan dengan jelas, orang yang beriman juga akan diperlihatkan dengan jelas. Tapi untuk orang beriman itu bukan berupa azab, tapi apa? Pelajaran. Karena di dalam ayat yang lain dikatakan ahli neraka melihat ke surga, ahli surga melihat ke neraka. Nah kalau kita bagaimana? Sudah harus optimis, kita insya Allah masuk surga semuanya. Ya, insya Allah pokoknya harus diimani itu. Selagi kita masih ada iman, sebanyak apapun maksiat yang pernah dilakukan, tetap nanti ujungnya kita akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, hanya butuh proses menuju ke sana. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Allah katakan, fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang kelewat batas dan lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka Allah akan menempatkan mereka di neraka jahim. Beda antara jahanam dengan jahim. Ya. Kira-kira dahsyat mana ini? Neraka jahanam apa neraka jahim? Bu, lebih dahsyat mana? Kaya wis tahu. Api yang keluar dari kayu bakar dengan api yang berbahan bakar gas itu panas mana? Iki malah ora iso jawab. Ora tau masak iki berarti. Jangan kalau masak pakai kayu atau pakai gas? Pakai gas. Pernah megang apinya panas mana? Yang berasal dari kayu bakar apa yang dari gas? Atau lebih panas yang dari listrik? Kan ada kompor listrik itu. Pernah nyoba Bu? Jangan. Bahaya gitu. Kalau sampai dicoba, ya resiko itu nanti. Ketika Allah katakan fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahim hiyal ma'wa. Mereka yang melampaui batas dari ketentuan-ketentuan syariat, dari ketentuan-ketentuan Allah, kemudian lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, fa innal jahim, maka sesungguhnya al-jahim hiyal ma'wa, neraka akan menjadi tempat kembalinya di akhirat. Ya. Ada ayat yang semakna dengan ayat ini, yaitu bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ini adalah sebetulnya untuk menggambarkan kondisi orang kafir, bahwa orang kafir itu lebih mengutamakan dunia daripada urusan akhirat. Ini perilaku itu sekarang banyak ditiru oleh orang bener apa enggak? Bener apa enggak? Kan sekarang banyak orang-orang
yang mengaku muslim tapi justru perilakunya nggak jauh beda dengan orang-orang kafir. Bal tu'thirunal hayatad dunya, atau sebagaimana disebutkan wa ataral hayatad dunya, lebih mengutamakan dunia, kepentingan dunia, urusan dunia daripada akhirat. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang kafir yang hanya berkeyakinan berdasarkan apa yang mereka lihat. Mereka tidak beriman terhadap hal-hal yang gaib. Maka pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, ketika proses ya yang dilakukan oleh sebagian orang setelah kematiannya, ada yang dikremasi, ada yang dibakar, abunya dilarung, itu karena mereka menganggap akhirat sudah tidak ada. Selesai urusannya dengan dunia, dengan cara itu maka tidak ada proses lagi. Setelah itu tidak ada lagi surga dan neraka, tidak ada lagi hari pembalasan. Itu gambaran orang-orang kafir. Nah, bagaimana sebaiknya seorang muslim? Seorang muslim akan menjadikan dunia ini sebagai sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk beramal sebanyak-banyaknya. Ya, kalau kita tidak mengumpulkan amal kita sebanyak-banyaknya untuk mencapai ridha Allah, lantas apa yang akan kita bawa nanti di akhirat? Apa yang kita bawa nanti di akhirat? Ya, maka kita harus beda dengan orang kafir. Ya, termasuk cara berpolitiknya orang Islam harus beda dengan cara berpolitiknya orang kafir. Sekalipun dalam urusan politik itu, ya, seakan-akan tidak ada masalah akhirat. Ada nggak kira-kira, Pak? Dalam urusan politik masalah akhirat ada nggak? Ada. Ketika punya kekuasaan, maka kekuasaan itu harus digunakan untuk kepentingan akhirat. Menutup tempat-tempat prostitusi, menutup tempat-tempat maksiat, hanya dengan tanda tangan bisa berhasil. Ustadz kiai dengan himbauan, dengan ceramah, tetap saja masih jalan terus, kalah dengan tanda tangan. Maka Allah katakan, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ini doa. Doa kepada Allah supaya apa? Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah dalam urusan agama kami. Musibah dalam urusan agama itu banyak. Termasuk beragama tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, itu musibah. Sholat sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran Nabi, itu musibah. Keyakinan yang menyimpang itu musibah. Menganggap Nabi sebagai Allah itu juga musibah. Ya, wala taj'alid dunya. Nah, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan pula engkau jadikan dunia ini tujuan terbesar dalam hidup ini. Karena dunia itu seperti air laut. Kalau diminum, makin diminum makin haus, ya Pak ya. Nggak terobati rasa dahaganya. Musibah itu ada musibah dalam agama, ada musibah dalam urusan dunia. Musibah dalam urusan dunia adalah ketika dunia itu menjadi tujuan bagi seorang muslim, menjadi tujuan puncak, bukan akhirat tapi dunia. Ya. Maka Bapak Ibu, seorang muslim giat dalam urusan dunia bagus, asal tidak meninggalkan urusan akhirat. Ya, tidak lupa urusan akhiratnya. Sehingga Allah tunjukkan, ada kok yang begitu, ada. La rijalun
la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang dalam bisnisnya tidak dilalaikan oleh perdagangannya, tidak dilalaikan oleh bisnisnya, tidak dilalaikan oleh jual belinya dari mengingat Allah. Mereka tetap sholat dan mereka tetap menunaikan zakat. Itu gambaran orang beriman. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, tapi yang dia geluti, yang dia jalani tidak melalaikan dia daripada Allah, tidak melalaikan dari mengingat Allah. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Allah tidak memuji orang-orang yang apa? Di masjid terus tapi nyambet gawe. Allah tidak memuji yang begitu. Yang Allah puji orang yang mau bisnis, orang yang giat bekerja, tapi dia tidak lalai dari tanggung jawabnya kepada Allah. Waktunya kerja, waktunya sholat. Bukan sholat terus, tahu kerja. Wis pokoknya yakin rezeki dari Allah. Gelem bu nek ndek mantu ngono kuwi. Mau ya? Memang ada toh? Ada. Yang model begitu ada. Ya itu termasuk musibah dalam agama. Ketika memahami agama tidak sesuai dengan tuntunan. Ya, misalnya dia memahami bahwa rezeki itu dari Allah, pahami, diyakini, diimani, terus gak mau berbuat apa-apa, yakin saja nanti rezeki pasti ada. Ya itu benar, neng keliru, Pak. Keliru pada penempatannya. Ya. Maka coba perhatikan dalam surat Jumat, Allah katakan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Lalu sudah selesai sholat Jumat, maka lanjutkan kerjamu, cari karunia Allah dan selalu berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun. Ya kayak sekarang kita habis ngaji begini, nanti ada yang olahraga, ada yang buka tokonya, ya, ada yang buka jualannya. Ya begitu itu waktunya ngaji-ngaji, waktunya giat kerja harus giat kerja. Maka dunia tidak boleh jadi tujuan. Dunia tidak boleh menjadi tujuan bagi orang yang beriman. Dunia ini hanya sementara, dunia ini sebagai ladang, ya, bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadap Allah nanti pada waktunya. Dan di ayat selanjutnya Allah sebutkan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau tadi ma'wanya itu jahim, fa innal jahima hiyal ma'wa. Di ayat ini dikatakan untuk orang yang beriman, fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, ya, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga menjadi tempat kembalinya. Maka di sini sudah jelas dibedakan antara tujuan hidup orang kafir dan tujuan hidup orang yang beriman. Inilah gambaran penghuni surga. Fa innal jannah yal ma'wa. Mereka punya sifat takutnya kepada Allah. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud di dalam ayat tadi apa? Mereka takut ketika akan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ketika mau melakukan dosa ingat Allah kemudian berhenti. Ketika sendiri tidak ada yang melihat ia akan melakukan dosa, lalu kemudian dia ingat kepada Allah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut
dengan kedudukan Allah, maka dia akan mendapatkan 2 surga, jannatani, 2 surga, tidak hanya satu surga. Ya. Jadi tugas kita sekarang itu, Pak. Ya, nggak usah sombong-sombongan seperti Fir'aun tadi, ngayale, masya Allah, sudah direndahkan sama Allah, dijatuhkan dengan mukjizat, tapi masih terus seperti itu. Ya, wajar kalau kemudian kita bertanya-tanya, kalau begitu kapan hari kiamat akan tiba? Kira-kira kapan? Kira-kira kapan? Apa betul kiamat akan tiba kalau nanti Israel sudah dikalahkan? Betul? Terus jenengan milih mana? Palestina menang, Israel yang kalah, kiamat, atau biar kiamatnya agak mundur, ya, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang dulu gitu. Pilih mana? Rasa milih kabeh, wong kiamat itu sesuatu yang pasti. Itu kan hanya tanda-tandanya saja. Itu tanda-tandanya saja. Nah, nanti akan kita lanjutkan, karena nanti di ayat yang berikutnya, ayat 42 surat An-Nazi'at, disebutkan yas'alunaka anis-sa'a ayyana mursaha. Ya. Nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat 42 dan seterusnya, di mana orang-orang kafir itu akhirnya bertanya kepada Nabi, kapan sih kiamat itu akan tiba? Ya, ini sebenarnya pertanyaan tidak hanya dari orang kafir, orang Islam pun pasti ada yang bertanya begini, kapan kiamat tiba? Bahkan dengan kondisi Palestina yang seperti sekarang, itu banyak orang yang nanya, apa betul Ustaz, nanti kalau Palestina menang, kemudian orang Yahudi sampai ngumpet di belakang pohon gergot, ngumpet di balik batu, lantas kemudian batu dan pohon itu bisa berkata, menunjukkan kepada orang Muslim bahwa di belakangku ada orang Yahudi, maka silahkan sikat saja, itu menjadi tanda kiamat. Ya, ada hadisnya, saya baca hadis itu. Tapi urusan kiamat kan urusan Allah. Ya, Palestina nanti merdeka atau ya tetap seperti itu, kiamat tetap akan ada. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian yang kita kaji. Insya Allah kurang beberapa ayat, karena di dalam surat An-Nazi'at ini ya terdapat kurang lebih 46 ayat. Kita pelan-pelan supaya mudah dipahami. Ngaten nggih? Baik, Bapak Ibu, nanti pada pertemuan yang akan kita bahas bagaimana pertanyaan orang kafir tersebut kepada Nabi tentang kapan hari kiamat. Demikian yang bisa kita kaji. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan dari Allah, kesehatan, kemudian keistiqomahan, ya. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang sedang teraniaya, yang sedang terjajah, yang sedang terzalimi, diberikan kesabaran dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.